Pernah nggak sih kamu masuk kantor atau kelas dengan perasaan senang banget karena gaya rambut baru, merasa, wah, ini baru saya. Terus kamu tanya pendapat teman sambil tersenyum lebar. Di budaya barat, teman yang jujur mungkin bakal bilang, jujur ya, agak berlebihan sih. Tapi di Jepang, interaksi ini nggak sesederhana jujur atau bohong. Ada aturan sosial yang jauh lebih rumit di baliknya. Ini mirip kisah Hiroshi dan Chie. Hiroshi senang dengan rambut barunya, padahal teman-teman lain sedang berbisik-bisik di belakangnya. Waktu Hiroshi tanya pendapat Chie, Chie berdiri di persimpangan jalan budaya, antara menyatakan perasaan jujurnya atau menjaga sikap sopan demi keharmonisan bersama. Di Jepang, kita kenal istilah hone dan tatemae. Hone itu perasaan jujur di lubuk hati, sementara tatemae adalah topeng yang kita tunjukkan kepada dunia luar. Semua orang di Jepang melakukannya. Ini bukan berarti bohong, tapi bentuk kepedulian sosial. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau kita memakai topeng itu terlalu lama? Sampai-sampai kita lupa siapa diri kita sebenarnya di balik topeng itu. Kembali ke cerita tadi, Chie harus memilih, menjadi jujur tapi menghancurkan kebahagiaan Hiroshi, atau memakai tatemae demi melindungi keharmonisan kelompok. Jujur saja, banyak dari kita hidup seperti Chie setiap hari. Kita diminta pandai membaca situasi, menjaga keharmonisan, dan jangan merepotkan orang lain. Tapi, apakah kerinduan terdalam hati kita cuma sekedar tampil sopan? Atau sebenarnya kita ingin benar-benar dipahami apa adanya? Konsep tatemae berasal dari arsitektur tradisional Jepang. Artinya, fasad bangunan yang indah untuk menutupi struktur aslinya. Ada legenda kuno tentang kepala tukang kayu yang memotong tiang bangunan terlalu pendek. Demi menyelamatkan kehormatan suaminya, sang istri diam-diam memperbaiki seluruh kerangka bangunan semalaman. Bukannya berterima kasih, sang suami malah membunuh istrinya karena takut rahasia kelemahannya terbongkar. Ketika tatemae bangunan yang indah selesai, sang suami justru kehilangan honenya, yaitu pengorbanan kasih tulus istrinya. Legenda tragis ini menggambarkan bagaimana masyarakat sering mengorbankan hati demi penampilan luar. Di dunia modern, sebuah survei tahun 2024 menunjukkan sekitar 79% karyawan merasa tidak bisa menjadi diri sendiri yang autentik di tempat kerja. Kenapa kita memilih bersembunyi? Seringkali karena kita peduli. Kita nggak mau merepotkan orang lain atau merusak keharmonisan. Itu bukan ketidakjujuran, melainkan bentuk rasa sayang. Namun, ada sebuah kalimat dari kitab kuno yang menarik. Di sana tertulis bahwa Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Manusia melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Coba renungkan. Kapan terakhir kali kamu bilang, saya baik-baik saja, padahal hatimu sedang hancur? Apa harga yang harus kamu bayar demi kepura-puraan itu? Seorang psikolog bernama Takeo Doi pernah membahas konsep amai, yaitu kebutuhan mendalam manusia untuk dicintai secara manja, dikenal oleh seseorang yang tidak akan menolak kita. Sebenarnya, hone dan tatemae adalah bentuk amai yang sedang berjalan. Kita menunjukkan tatemae ke dunia karena takut amai atau diri kita yang rapuh ini tidak diterima. Kamu tahu tradisi nomikai atau minum-minum sepulang kerja? Di sanalah topeng biasanya dilepas dan hone berbicara. Tapi sedih nggak sih
kalau kita baru merasa aman menjadi diri sendiri saat hari sudah malam, setelah minum alkohol dan bersama orang tertentu saja. Bahkan data tahun 2025 menunjukkan 40% pengguna internet mengaku baru berani suarakan opini jujur mereka di dunia maya, bukan dunia nyata. Kita bisa berada di tengah keramaian, tapi tetap merasa sepi. Anak paling populer di kelas pun bisa pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Ada kisah tentang wanita yang lelah bersandiwara, lalu bertemu seseorang yang melihat menembus seluruh topengnya dan berkata, "Aku melihatmu, dirimu yang sebenarnya, dan kamu tidak perlu bersusah payah membuktikannya." Itulah rasanya dikenal seutuhnya, bukan sekedar diterima karena formalitas. Sekarang, siapa satu orang yang membuatmu merasa aman membuka topeng? Kalau belum ada, apa yang kamu perlukan untuk menemukannya? Wa atau keharmonisan adalah nilai sosial tertinggi di Jepang yang menjaga komunitas petani padi bertahan selama berabad-abad. Karena nilai ini juga, kita sering bilang chotto muzukashi atau agak sulit. Padahal maksud sebenarnya adalah tidak bisa. Tapi ada harga mahal yang harus dibayar. Fenomena karoshi, mati karena kelelahan kerja, dan hikikomori, mengurung diri dari sosial, erat kaitannya dengan tekanan selalu menyembunyikan perasaan jujur. Sampai-sampai muncul gerakan anak muda yang menolak tekanan selalu membaca situasi demi keharmonisan semu. Pernah nggak kamu memilih diam dalam rapat karena takut suasana jadi canggung? Atau tersenyum menahan sakit karena nggak mau dicap sebagai orang yang merepotkan? Seorang penulis kuno pernah berkata, agar kita saling membantu menanggung beban. Perhatikan ya, dia tidak bilang berpura-puralah kalau beban itu tidak ada, melainkan bagikan beban itu. Keharmonisan sejati bukanlah tidak adanya kejujuran, melainkan adanya rasa percaya. Ingatlah seni kintsugi, memperbaiki tembikar yang retak dengan emas. Retakannya tidak disembunyikan, melainkan diperjelas. Keindahannya bukan karena berpura-pura tidak pernah rusak, tapi karena menunjukkan barang itu berharga dan dirawat kembali. Di bagian hidupmu yang mana kamu sedang sibuk menempel retakan sendirian, alih-alih membiarkan orang lain melihat keindahan di balik proses pemulihannya. Di Jepang, menyatakan hone atau isi hati yang jujur adalah sebuah anugerah yang hanya diberikan kepada lingkaran dalang. Ini sehat, karena tidak semua hal harus dibuka ke publik. Tapi masalahnya, banyak orang mulai lupa isi hati mereka karena terlalu lama memakai topeng. Untungnya, generasi muda sekarang mulai membawa perubahan. Karakter anime sekarang lebih berani bicara apa adanya, dan media sosial jadi ruang untuk jujur. Bahkan istilah yang berarti jujur blak-blakan mulai dianggap sebagai pujian. Menjadi dewasa bukan berarti selalu memakai topeng, tapi tahu bagaimana menjembatani kejujuran dengan cara yang bijak. Ada nasihat bijak yang mengatakan agar kita saling mengaku dosa dan mendoakan supaya sembuh. Tujuannya bukan mempermalukan, tapi memulihkan. Menyatakan isi hati di tempat, waktu, dan kepada orang yang tepat bukanlah kelemahan, melainkan hal terberani yang bisa kamu lakukan. Minggu ini, cobalah satu momen jujur. Sampaikan satu hal nyata yang selama ini kamu pendam kepada seseorang, agar mereka bisa mengenalmu lebih dalam. Kita tahu konsep omotenashi, keramahan khas Jepang yang luar biasa, di mana tuan rumah tahu kebutuhanmu sebelum kamu memintanya. Kebiasaan bicara samar-samar di Jepang pun sebenarnya bukan untuk menipu,
melainkan menjaga perasaan semua orang. Tapi bayangkan hubungan di mana kamu gak perlu lelah membaca situasi. Di mana dirimu yang jujur tidak cuma ditoleransi, tapi disambut hangat. Ada kisah anak yang lari dari rumah dan mencoba bersembunyi di balik topeng baru. Tapi ayahnya berlari menemukannya, memeluknya dan berkata, "Aku sudah tahu semuanya dan aku tidak pergi ke mana-mana." Kamu tidak perlu sempurna baru bisa melepas topeng. Ada pribadi yang tahu seluruh isi hatimu dan berkata, "Datanglah apa adanya." Mari kita ringkas. Pertama, topeng itu wujud kepedulian, tapi ada harganya. Kedua, kamu diciptakan untuk dilihat seutuhnya. Ketiga, keharmonisan itu indah sampai ia memenjarakanmu. Keempat, kejujuran yang bijak adalah tindakan berani. Kelima, ada seseorang yang sudah tahu hatimu dan tetap memilih tinggal bersamamu. Sebagai sesama teman, kalau kamu bisa melepas topengmu sekarang juga di depan satu orang, siapakah orang itu? Dan apa yang ingin kamu katakan? Di Jepang, ada keindahan dalam hal yang tersembunyi. Tapi mungkin hal paling indah adalah sebuah hati yang berani berkata, "Inilah saya." Dan sebuah suara yang berbisik kembali, "Aku tahu dan aku ada di sini." Minggu ini, coba saja satu momen jujur dan percakapan tulus. Letakkan satu topengmu dan lihat apa yang terjadi saat kamu mengizinkan seseorang masuk. Tuhan tahu persis kepedihan di balik topeng tatemaemu. Dia tidak meminta kamu bersandiwara, karena dia rindu memeluk honemu yang terluka. Kamu bisa berbicara kepadanya sekarang, meletakkan seluruh lelahmu, dan memulai hubungan pribadi dengannya yang menerima kamu apa adanya. Kalau kamu sudah lelah bersembunyi, berserulah kepadanya, "Tuhan, muncul ke permukaan, karena aku sudah selesai berpura-pura." Bagi sebagian orang, Tuhan itu seperti sahabat bijak yang penuh perhatian, yang setia menemani langkah di saat gelap maupun terang. Mungkin kamu juga merasakan getaran lembut itu di hatimu. Mungkin kamu juga rindu mengenalnya lebih dari sekadar nama. Aku yakin pertemuan itu akan menjadi momen yang sangat indah dan mengubah segalanya. Mari kita berdoa bersama dengan perlahan dan tulus. Tuhan Yesus, saya datang apa adanya. Saya akui segala dosa saya dan memohon pengampunan-Mu yang tak terbatas. Saya sadar bahwa selama ini saya mencoba berjalan sendirian. Hari ini, saya berpaling dari jalan saya yang lama dan dengan rendah hati mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tolonglah saya untuk memahami betapa dalamnya kasih dan anugerah-Mu yang mungkin selama ini saya abaikan. Saya butuh bimbingan-Mu untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbarui pikiran saya agar sejalan dengan kebenaran-Mu. Tuntunlah setiap langkah saya mulai hari ini, agar saya bisa menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu yang mulia bagi hidup saya. Terima kasih karena Engkau telah mendengar suara saya. Dalam nama Yesus. Amin.